dia menurut saya lengkap sebagai pemimpin. Dia bisa menjadi seorang politikus. Kalau politikus itu kan biasanya mau menang-menang. Kalau negarawan itu mau benar-benaran. Tugas begini. Saya punya pengalaman Gus Dur itu sebagai politikus pada waktu itu. Ketika diserang orang-orang, pada waktu itu dia melawan sebagai politikus. Meskipun tahu posisinya seperti kata Pak Agung itu lebih lemah dibandingkan lawan. Dia begini. Ketika suatu saat saya datangi bersama Pak Bilal, terus ini saya sudah ketemu dengan pimpinan partai, Akbar Tanjung ketemu dengan Pak Kemas, ketemu dengan Hamzah, ketemu begini. Gus Dur tidak jadi dia jatuh presiden. Pokoknya Gus Dur mau kompromi. Jadi pada waktu sudah mau jatuh kurang beberapa minggu, 3 minggu mau jatuh itu, saya tetap tahu dari Kemas, Hamzah, ketemu Akbar Tanjung di rumah FS Hidayat yang sekarang jadi. Intinya dulu Gus Dur tidak jadi jatuh, memorandum tidak dilanjutkan, asalkan Gus Dur mau kompromi. Apa kompromi? Seluruh menteri itu dibubarkan, kemudian menteri-menterinya disusun bersama para pimpinan partai. Nah, Gus Dur pada waktu bilang tidak, ini konstitusi, ini urusan saya. Saya tidak mau kompromi politik dengan cara melanggar konstitusi. Urusan menteri itu hak prerogatif presiden. Lalu bilang begini, Gus, ini kan fakta. Gus Dur dalam keadaan lemah fakta. Pilihannya justru rombak kabinet sesuai dengan kehendak para pimpinan partai itu, atau Gus Dur jatuh. Ini faktanya sekarang. Lalu Gus Dur begini, sebagai politikus dia tegas. Kita kalau berjuang tidak boleh diikat oleh fakta. Kita harus membuat fakta baru, membuat fakta sendiri. Itu berjuang. Kita berhasil menjatuhkan Pak Harto karena kita berani keluar dari faktanya Pak Harto dan membuat fakta sendiri. Maka kita bisa reformasi. Ini sebagai politikus. Jadi di situ ada sikap politik dan sikap kenegarawanan. Kapan dia menjadi politik itu jelas. Saya politik, ya politik itu kalau bagi saya dalam praktisnya kan politik itu menang-menang. Tapi kalau di dalam sikap kenegarawanan seperti itu harus. Sehingga dia saya tidak butuh kekuasaan begitu kalau negara ini harus hancur. Sama ketika Gus Dur itu mau keluar dari istana, betapa orang demo dan akan menyatakan Gus Dur harus bertahan di istana. Pokoknya mau mengorbankan darah. Ada panglima berani mati, pasukan berani mati dari Jawa Tengah dipimpin Nurul Huda. Kemudian ada dari Jawa Timur dipimpin Hairul Anam, Jakarta dibuat kalau Gus Dur sampai. Tapi Gus Dur bilang, jangan hanya karena kekuasaan Anda berkelahi. Jangan setetes darah pun keluar hanya